Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriyah Hasanah, mahasiswi STAI Al-Hamidiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Agama yang membahas tentang agama dan budaya. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian budaya, yang kedua, fungsi-fungsi agama, yang ketiga, agama dan perilaku budaya, dan yang keempat, 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian budaya. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut kultur, yang secara etimologi berasal dari kata lain, kolir, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti sama dengan kebudayaan. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang selanjutnya, pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Yang kedua, menurut Good and Know, bahwa budaya adalah hal-hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam sekelompok masyarakat. Yang ketiga, menurut Horton, menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku, karena budaya adalah sistem norma yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Yang keempat, budaya menurut Farr dan Ball adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Dari pengertian budaya menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang dalam bertingkah laku atau bertindak di dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi agama. Fungsi-fungsi agama yang pertama memberikan makna tinggi. Ada 3 karakteristik makna hidup. Pertama, makna hidup itu sifatnya unik dan personal. Artinya, apa yang dianggap berarti oleh seseorang belum tentu berarti bagi orang lain. Bahkan, mungkin apa yang dianggap penting dan bermakna pada saat ini oleh seseorang belum tentu sama bermaknanya bagi orang lain. Kedua, sifat lain dari makna hidup adalah spesifik dan konkret. Artinya, dapat ditemukan dalam pengalaman dan kehidupan nyata sehari-hari, dan tidak harus dikaitkan dengan tujuan-tujuan idealitas, prestasi-prestasi akademis yang tinggi, atau hasil-hasil renungan filosofis yang kreatif. Yang ketiga, sifat lain makna hidup adalah memberi pedoman dan arah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga makna hidup seakan-akan memantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya. Fungsi agama yang kedua yaitu usaha untuk menafsirkan hal yang diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu
dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya, serta kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah perilaku agar sesuai orang lain, selalu nyaman dengan orang lain, dan menutup perasaannya. Fungsi agama yang ketiga yaitu usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat bertahan dalam kehidupan. Seluruh manusia bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial antara manusia telah melahirkan sebuah proses evolusi bertahap dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Fungsi agama yang keempat, yaitu fungsi undang-undang. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana tingkah laku yang benar. Yang salah akan dihukum masuk neraka, dan yang benar akan diberi anugerah masuk surga. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah muktamad di akhir. Fungsi yang kelima, yaitu fungsi meringankan beban hidup. Agama mengambil alih dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa. Apabila manusia menghadap beban hidup berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri kepada Tuhan. Yang selanjutnya, agama dan perilaku budaya. Proses ritus pelaksanaannya Dran adalah 3 hari. Sebelum menjelang pelaksanaannya Dran, warga melaksanakan nyekar dan tradisi manganan. Nyekar sebagai bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga, kemudian ditaburkan pada makam yang ditunjukkan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Yang selanjutnya, 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Yang pertama, kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian, pada Tuhan dan kekuatan lain, membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko, kegagalan, dan keberhasilan. Yang kedua, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka, kepercayaan pada Tuhan meningkat pada pengikutnya, pada mistik dan identitas umum. Kita anak Tuhan. Yang ketiga, kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan kerangka evaluasi dan atribusi sebab akibat. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.